Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester Ganjil, bab 2 yaitu tentang berkelana di dunia imajinasi. Selamat menyimak. A. Pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masyarakat tradisional. Dikatakan terikat karena puisi jenis ini diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu, seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Puisi rakyat umumnya bersifat anonim atau nama pengarangnya tidak diketahui. Diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut dan disebarkan dalam bentuk yang tetap dan tidak berubah. Puisi rakyat terikat aturan-aturan seperti jumlah kata dalam tiap baris, jumlah baris dalam tiap bait, dan juga pengulangan kata yang bisa terdapat di awal maupun akhir sajak ataupun disebut dengan rima. B. Jenis-jenis puisi rakyat. 1. Pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Contohnya, tonton dalam bahasa Tagalog, tuntun dalam bahasa Jawa, pantun dalam bahasa Toba, yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk kesantunan. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia. Fungsinya di semua daerah sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Adapun ciri-ciri pantun sebagai berikut. Satu bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Rima akhirnya berpola AB-AB. Artinya, bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga dan bunyi akhir baris kedua sama dengan akhir baris keempat. Jenis puisi rakyat yang kedua adalah gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari negeri India. Istilah gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam berarti mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Tak dipungkiri bahwa gurindam bagi orang dulu sangat penting dan dijadikan norma dalam kehidupan. Seperti apakah gurindam sebenarnya? Gurindam adalah puisi lama Melayu yang sangat penting sebagai warisan budaya. Ciri-ciri gurindam. Setiap bait terdiri atas 2 baris atau larik. Setiap larik terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Larik pertama merupakan syarat, larik kedua merupakan jawaban. Larik pertama dan kedua membentuk kalimat majemuk, umumnya merupakan hubungan sebab akibat. Rima akhirnya berpola AA, BB, CC, dan lain-lain. Jenis puisi rakyat yang ketiga adalah mantra. Mantra adalah kata atau kalimat yang dianggap memiliki kekuatan gaib atau magis dan diucapkan dengan tujuan tertentu. Mantra biasanya diucapkan oleh pawang atau dukun. Secara etimologi, mantra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu man yang artinya pikiran dan tra yang berarti alat. Jadi mantra berarti alat dari pikiran. Mantra juga dapat merujuk pada nyanyian yang memotivasi, seperti saya pikir saya bisa, saya pikir saya bisa. Mantra juga dapat merujuk pada kata yang diulang-ulang dalam meditasi. Ciri-ciri mantra sebagai berikut. Terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama, isinya berhubungan dengan kekuatan gaib, dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu,
mengandung rayuan dan perintah, merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya, mementingkan keindahan permainan bunyi. Contoh-contoh puisi rakyat. A. Pantun. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Contoh gurindam. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Contoh mantra. Mantra pelemah. Bismillahirrahmanirrahim. Rebah ramu engkau berdiri ramu aku, rebah syarak engkau berdiri syarak aku. Aku mengambil bajak sejengkal dalam diri engkau, berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C. Tujuan puisi rakyat. Tujuan puisi rakyat adalah untuk menghibur pembaca, memberikan nasihat mendidik anak, memberikan isyarat untuk memulai suatu permainan, mengajak, melarang untuk melakukan sesuatu, menggambarkan perenungan, serta untuk memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Hal-hal yang disampaikan dalam puisi rakyat biasanya berupa nasihat, sindiran, atau humor. Tembang Kinanti adalah jenis puisi rakyat yang termasuk dalam puisi tradisional Jawa. Setiap baitnya terdiri atas kalimat berjumlah sama. Jumlah kalimat dalam bait ini disebut gatra. Setiap gatra berisi jumlah suku kata yang sama pula. Jumlah suku kata ini disebut guru wilangan. Sedangkan bunyi akhir pada setiap baris disebut guru lagu. Macapat juga biasanya dilakukan dengan irama tertentu. D. Mengidentifikasi elemen dalam teks naratif. Teks fantasi merupakan cerita yang bersifat hayalan atau imajinatif. Untuk menarik pembaca, biasanya tokoh dalam cerita fantasi dapat memiliki keahlian atau kekuatan tertentu. Tokoh seperti dewa-dewi, raksasa, makhluk ajaib, manusia dengan kesaktian adalah tokoh dalam cerita fantasi yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Cerita fantasi dapat berupa cerita yang menghayalkan kejadian pada masa depan. Cerita jenis ini disebut cerita futuristik. Selain cerita jenis ini, ada cerita fantasi tentang hayalan seseorang atau cerita tentang peri. Teks naratif adalah cerita imajinatif berisi serangkaian kejadian berurutan yang menggambarkan alur awal, tengah, dan akhir. E. Mengidentifikasi alur dalam cerita fantasi. Teks naratif biasanya menggambarkan seorang tokoh yang mengalami masalah. Masalah biasanya bermula saat tokoh tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Alur cerita menggambarkan bagaimana ia berusaha untuk mendapatkan keinginannya tersebut. Pada bagian akhir ini, tokoh telah mendapatkan resolusi atau penyelesaian masalah. Tahapan alur cerita dibagi menjadi 3 bagian. 1. Mulai terjadi masalah. 2. Klimaks. Dan 3. Resolusi. F. Mengenal majas sarkasme dalam cerita fantasi. Majas sarkasme adalah majas yang berisi sindiran yang bertujuan untuk menyakiti perasaan seseorang. Majas sarkasme digunakan penulis untuk menggambarkan perilaku tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki perilaku buruk dalam cerita. Majas sarkasme biasanya diucapkan secara langsung oleh tokoh cerita. Dalam cerita komik, pengungkapan langsung dapat dikenali dari penulisannya dalam balon kata. Contoh majas sarkasme. Melihat muka kau saja aku sudah jijik. Kalau bertemu denganmu rasanya aku ingin muntah. Dasar bodoh, kau selalu membuat kekacauan. G. Kalimat langsung dan tak langsung dalam teks fantasi. Kalimat langsung adalah kalimat kutipan perkataan seseorang secara langsung. Kalimat tak langsung adalah kalimat yang menyatakan kembali ucapan seseorang.
Ciri-ciri kalimat langsung adalah menggunakan tanda petik buka pada bagian awal kalimat dan tanda petik tutup pada akhir kalimat. Contoh kalimat langsung dan tak langsung. Aku sudah sampai di depan rumah, kata Tini kepadaku. Itu contoh kalimat langsung. Tini berkata kepadaku bahwa ia telah sampai di depan rumah. Itu contoh kalimat tidak langsung. Itulah rangkuman materi bab 2 kelas 7 Bahasa Indonesia yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.